Hi friends, how are you today? Senang sekali Mr. Viko bisa ketemu dengan kalian semua. Dan Mr. Viko minta maaf, minggu kemarin Mr. Viko tidak bisa hadir karena Mr. Viko sakit teman-teman. Tapi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita. Seperti biasa, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mau mulai pelajaran agama Kristen hari ini dan biarlah apa yang kami pelajari dapat diterima dengan baik, dapat diserap dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke friends, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Dan tema yang akan kita bahas adalah tentang membaca. Karena apa? Karena dengan membaca kita akan menemukan sesuatu yang baik, sesuatu yang baru buat kehidupan kita. Karena sering membaca, maka kita akan menemukan hal-hal yang baru. Dan dari hal-hal yang baru tersebut tentunya akan menambah pengetahuan kita. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak mengerti menjadi lebih mengerti. Jadi penting sekali untuk kita membaca. Teman-teman, sayangnya kegiatan membaca ini sekarang sudah kalah dengan satu benda, yaitu adalah gadget atau handphone. Handphone sudah menjadi kebutuhan utama buat anak-anak zaman sekarang, betul nggak? Tetapi alangkah baiknya jika kita menggunakan handphone tersebut tidak hanya sekedar untuk main game, untuk tiktokan, untuk stalking di Instagram, atau mungkin hal-hal yang lainnya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita juga membaca menggunakan handphone kita. Atau lebih baiknya kalau teman-teman bisa membaca buku, sehingga teman-teman mendapatkan informasi yang banyak dari apa yang kalian baca. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hal itu. Nah, teman-teman, kalau ngomong-ngomong tentang membaca, Mr. Viko mau mengingatkan teman-teman, kapan terakhir teman-teman membaca Alkitab? Atau teman-teman setiap hari membaca Alkitab? Kalau teman-teman setiap hari membaca Alkitab, keren. Mr. Viko setiap hari membaca Alkitab karena di gerejanya Mr. Viko ada namanya kegiatannya ABA, Ayo Baca Alkitab. Nah, dari kegiatan itu maka membantu Mr. Viko untuk membaca Alkitab setiap hari, teman-teman. Teman-teman tahu enggak? Dari membaca Alkitab maka kita sebenarnya semakin bertumbuh di dalam Kristus. Iman kita semakin bertumbuh, pengetahuan kita akan Allah semakin banyak. Teman-teman, kalau Mr. Viko tanya, siapa sih Tuhan Yesus? Mungkin ada yang bingung menjawabnya. Tetapi sebenarnya siapakah Yesus itu bisa kita temukan kalau kita membaca Alkitab. Dari membaca Alkitab akan ada banyak hal-hal yang berguna bagi kehidupan kalian sebagai anak-anak. Akan ada banyak ayat-ayat yang akan menguatkan kehidupan kalian. Memang membaca Alkitab tidak seasik kalau kalian baca komik. Tidak seasik kalau kalian baca buku-buku cerita yang lainnya. Tetapi ketika kalian membaca Alkitab, teman-teman akan menemukan sesuatu. Bahwa Tuhan Yesus itu baik. Bahwa Tuhan Yesus itu sangat-sangat mengasihi kalian. Bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati buat kalian. Bahwa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan manusia. Jadi ketika kita membaca Alkitab, maka kita akan semakin mengenal siapakah Yesus itu di dalam setiap kehidupan kita. Banyak hal yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Banyak hal yang bisa kita temukan ketika kita membaca ayat demi ayat. Dari cerita-cerita Daud, cerita-cerita Abraham, cerita-cerita Musa, cerita-cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab yang sungguh luar biasa. Mungkin kalian pernah dengar cerita-cerita tersebut ketika kalian ada di sekolah minggu, baik secara online maupun onsite. Tetapi teman-teman, kalian jangan hanya sekedar mendengar saja, tetapi kalian harus mulai membaca. Tanya sama
guru sekolah minggunya atau minta tolong dengan papa dan mama. Cerita tersebut terletak di kitab apa ya? Aku pengen membacanya supaya apa? Teman-teman bisa lebih mengerti. Jadi penting sekali untuk membangun karakter Kristen sejak dini. Artinya apa? Kalau usia kalian masih sangat muda dan suka membaca Alkitab, maka nanti waktu kalian beranjak dewasa, ketika teman-teman nanti sudah masuk SMP, SMA, dan one day teman-teman kuliah sampai bekerja, karena dari kecil suka membaca Alkitab, maka dari membaca Alkitab tersebut akan menuntun teman-teman untuk membangun masa depanmu, untuk menuntun kamu supaya kamu tidak salah langkah, untuk menuntun kamu supaya kamu mendapatkan masa depan sesuai dengan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kalian masing-masing. Nah teman-teman, di Alkitab juga ada contoh-contoh di mana ada cerita-cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab yang suka membaca firman Tuhan. Dan kalau kalian buka di LKS kalian halaman 32, di dalam Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40 itu menceritakan tentang sida-sida atau pejabat. Sida-sida atau pejabat itu adalah menteri keuangan atau kepala keuangan di dalam sebuah istana. Nanti ketika teman-teman baca LKS-nya, maka teman-teman akan menemukan bahwa ternyata sida-sida ini membaca kitab Yesaya tentang nubuatan Mesias yang nantinya akan menebus setiap dosa manusia. Nah, pada waktu itu sida-sida ini penasaran, kenapa kok bisa ada Mesias yang akan menebus dosa setiap manusia? Itu sebabnya dia melakukan perjalanan dari Ethiopia sampai ke Yerusalem. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban itu. Dia sangat haus dan lapar akan firman Tuhan. Puji Tuhan, pada saat itu ada Filipus yang menolong sida-sida ini untuk menjelaskan ayat tersebut. Nah, teman-teman, ada karakter-karakter yang baik yang bisa kita lihat dari sida-sida tersebut. Nah, teman-teman bisa baca di Alkitab, ada 3 poin. Yang pertama adalah hatinya rindu untuk mencari Tuhan. Terbukti dari apa? Dia membaca firman Tuhan. Dia rindu untuk mengenal siapa sih Tuhan sebenarnya. Yang kedua adalah dia suka membaca Alkitab. Dia tekun membaca firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah sikapnya rendah hati meskipun sebagai pejabat, tetapi dia mau belajar. Tujuannya untuk apa? Untuk menambah pengetahuan dan pengenalan akan Allah. Nah, contoh yang lain adalah Timotius, teman-teman. Timotius itu dididik oleh 2 orang wanita. Yang pertama adalah neneknya dan yang kedua adalah ibunya. Nah, teman-teman nanti bisa ditemukan di LKS juga bahwa pada waktu Timotius masih kecil diajarkan oleh nenek dan ibunya tentang firman Tuhan. Terus diajarkan tentang firman Tuhan, terus diajarkan tentang firman Tuhan. Dan ketika Timotius beranjak dewasa, teman-teman, dia menjadi seorang murid dari rasul yang sangat luar biasa di Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Nah, teman-teman, dari usia yang sangat muda, Timotius udah belajar firman Tuhan. Sampai suatu hari, sampai dia dewasa, dan akhirnya dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Seperti yang Mr. Viko bilang tadi, Timotius dari kecil sudah membaca firman Tuhan, sudah belajar firman Tuhan. Ketika dia dewasa, dia dipakai Tuhan luar biasa. Jadi teman-teman, sangat penting sekali untuk kita membaca firman Tuhan. Mr. Viko tahu, kadang kita melupakan Alkitab dan lebih memilih hal yang lain yang lebih menyenangkan. Betul nggak? Tapi teman-teman, kalau teman-teman hanya mencari hal yang menyenangkan saja, maka teman-teman tidak akan mendapatkan apa-apa. Hanya itu saja. Tapi kalau kalian mau menjadi orang yang luar biasa, mau dipakai Tuhan secara luar biasa, ayo mulai hari ini membaca firman Tuhan. 1 pasal setiap hari atau 1 perikop setiap hari, terserah teman-teman. Tapi mulai konsisten untuk membaca firman Tuhan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa Mr. Viko sampaikan. Untuk lebih jelasnya, Mr. Viko ingatkan sekali lagi, teman-teman please baca LKS-nya. Dimulai dari halaman
yang ke-31 sampai halaman yang ke-33. Maka teman-teman akan lebih paham dari apa yang Mr. Viko jelaskan hari ini. Itu saja teman-teman. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Ayo kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mengucap syukur dan biar apa yang kami pelajari dapat betul-betul kami bisa terapkan untuk kami rindu membaca firman Tuhan. Kami setiap hari membaca firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pengenalan akan Engkau itu semakin dalam, dan semakin dalam. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Okay friends, I'll see you next week and bye-bye.